menjelaskan tentang bab 8 pewarnaan graf. Pewarnaan graf di sini ada 3 macam, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan map atau daerah. Nah, yang paling banyak digunakan itu sebenarnya adalah pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Tujuan dari pewarnaan ini adalah untuk menjadwalkan, misalkan penjadwalan jam masuk kelas, penjadwalan kelas juga, kelas mana yang digunakan, kelas mana yang kosong. Kemudian pemberian frekuensi radio. Jadi stasiun radio yang tempatnya itu berdekatan harus diberi frekuensi yang berbeda, sedangkan stasiun radio yang berjauhan itu boleh punya frekuensi yang sama. Contohnya seperti itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vertex coloring atau pewarnaan simpul. Jadi yang pertama itu ada vertex K coloring. Itu maksudnya K pewarnaan simpul. Dari suatu graf kalian mewarnai simpul-simpulnya menjadi misalkan menjadi 5 warna. Berarti pewarnaannya itu namanya 5 pewarnaan simpul gitu. Jadi ini definisi umumnya ya. Berapa warna yang kalian gunakan itu yang namanya K pewarnaan simpul. Sedangkan pewarnaan simpul sejati itu kalau simpul yang saling terhubung ya itu diberi warna yang berbeda. Jadi simpul-simpul yang bertetangga itu diberi warna yang berbeda, itu namanya pewarnaan simpul sejati. Nah, contohnya di 8.1. Nah, itu kalau kalian perhatikan yang simpulnya 1, 2, 3, 4 itu kan warnanya beda-beda. Kemudian dia berbeda dengan simpul tetangganya kan. Berarti ini namanya 4 pewarnaan simpul sejati. Karena menggunakan 4 warna dan tetangganya itu warnanya beda-beda dengan dirinya. Kemudian pertanyaannya gini. Kalau saya ingin menggunakan warna seminimal mungkin, ada berapa warna yang harus digunakan dari gambar 8.1. Nah, sebenarnya kalau dari gambar 8.1 kita cukup menggunakan 2 warna saja, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh gambar 8.2. Di situ. Jadi yang simpul nomor 1 sama 3 itu diberi warna 1-1. Maksudnya itu kalau kalian, ini saya tulis 1-1 karena barangkali kalian modulnya itu fotokopi, jadinya biar kelihatan kalau warnanya itu sama 1 sama 1. Jadi yang merah sama merah, kemudian biru sama biru. Nah, ini 2 pewarnaan simpul sejatinya. Kalau seperti ini kita cukup menggunakan 2 warna saja sebenarnya. Nah, nilai banyaknya warna minimal ini yang harus digunakan pada suatu graf, ini yang dinamakan dengan bilangan kromatik simpul, yang notasinya itu namanya G. Jadi berapa banyak minimal warna berbeda yang diperlukan untuk pewarnaan simpul sejati. Ingat, pewarnaan simpul sejati tadi itu adalah kalau simpul yang saling terhubung tidak boleh mempunyai warna yang sama. Nah, bagaimana caranya mencari berapa banyak warna minimal tadi? Di algoritma 8.1 itu sudah ada caranya, dan lebih jelasnya ada di contoh 8.2. Cara yang pertama, langkah pertamanya adalah kalian cari simpul dengan derajat paling besar. Di gambar itu, derajat yang paling besar itu kan ada A dan C. Mereka sama-sama memiliki derajat 4. Sehingga, dan F juga ya. A, C, dan F. Jadi, yang kita perhatikan adalah 3 simpul ini, A, C, F. Nah, sekarang A dulu. A sama C itu kan mereka tidak saling terhubung kan, karena dipisahkan oleh B. Tidak terhubung secara langsung. Karena mereka tidak terhubung, berarti simpul A sama C itu harus diberi warna yang sama, bisa diberi warna yang sama. Misalkan di sini saya beri warna merah. Jadi A-nya merah, C-nya merah. Sini ya. Kemudian sekarang yang F. F itu terhubung langsung dengan A dan C.
Makanya F itu harus diberi warna yang lain. Misalkan biru, saya beri warna biru. Nah, kalau sudah, B sama D itu juga terhubung, B, D, E, F. Itu kan juga sama-sama terhubung ke B, D, E, G. Maksud saya B, D, E, G sama-sama terhubung ke A dan C. Gitu kan ya. B dan D itu tidak terhubung ke F. Ya, mereka B, D itu terhubung ke AC tapi tidak terhubung ke F. Berarti B dan D ini bisa diberi warna sama seperti F. Jadinya biru. Kemudian yang EG ini terhubung ke AC tapi dia juga terhubung ke F. Berarti dia harus diberi warna yang lain lagi. Ini misalkan saya beri warna kuning, sehingga bilangan kromatik dari graf di contoh 8.2 itu adalah sebanyak 3. Jadi CG-nya itu sama dengan 3. Caranya itu tadi ya, mulai dengan simpul yang memiliki derajat terbesar. Kemudian simpul-simpul yang tidak terhubung diberi warna yang sama, sedangkan yang terhubung diberi warna yang berbeda.